seperti apa rasanya. Kita akan coba nanti di akhir ini kita akan coba rasanya. Ya, dan sebelum kita coba, kita akan tanya-tanya dulu ya. Kita akan ngobrol sama pemilik motor ini ya. Mari kita coba interview dulu sebentar. Sekarang kita sudah bersama pemilik dari motor ini, ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ya, ini namanya siapa nih, Bro? Nama saya Bro Sacio. Wah, Bro Sacio. Dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, tuh, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Jadi kali ini saya nge-review motor ini jauh-jauh dari Bandung, ya, ke Jakarta. Nah, Bro Sacio ini udah kerja, kuliah atau masih pelajar SMA? Wah, pelajar SMA, iya. Ya. Jadi pelajar SMA punya seleranya bagus nih, sama berbeda sendiri nih. Ya, kita akan coba tanya-tanya ya sama Bro Sacio ya. Iya. Pertama-tama supaya saya nggak so tahu ya, motor ini jangan dikira ini motor modifikasi, saya tanya dulu sama yang punyanya. Ini motor apa nih, Bro? Ini Benelli Motobi 152 ala-ala cafe racer emang. Dari pabrikannya udah gini. Benelli Motobi 152, bener kan yang saya review tadi kan? Ini Benelli Motobi 152 ala-ala cafe racer. Iya. Ya. Nah, ini motor pertama, Bro. Motor kalau buat dipakai ini motor kedua. Sebelumnya masih pakai Matic. Nah, Matic ini motor kedua. Jadi motor Matic pertama Bro Cio ini motor Matic ya, Matic Scoopy ya. Matic Scoopy, Honda Scoopy. Nah, dari Matic Scoopy kenapa milih motor ini, Bro? Soalnya bosenan orangnya. Jadi bosen pakai Matic, terlalu nyaman kan gak enak juga. Jadi pengen coba yang berbeda. Jadi pengennya coba kopling, meski nggak bisa kopling, tapi emang niat dulu beli motornya dulu gitu. Nah, jadi walaupun Bro Cio sebelumnya pakai Scoopy, senang Matic, bosenan, tapi pengen sesuatu tantangan berbeda. Iya. Cocok nih buat orang-orang yang punya tantangan nih, Bro. Jadi kalau orang-orang yang punya tantangan, ini benar, alirannya benar. Karena nggak gampang ya langsung pakai motor yang ala-ala cafe racer ini gitu. Iya, beda banget lah. Beda banget, apalagi kopling sekarang, kan sebelumnya malah Matic. Iya, mainnya Matic. Ya, nah tapi ini kan motor ini bukan motor Jepang nih, Bro. Iya, bukan. Kenapa bukan milih motor Jepang aja, Bro? Awalnya niatnya emang belinya motor Jepang. Waktu itu pengen niatnya beli Yamaha MX King. Oh, Udah ya. niat banget. Oh. Cuman pas pertama kali itu saya ke pameran motor gitu pas anniversary-nya Bang BCA waktu itu. Nah, jalan ke situ ketemu nih motor ini nih di tempatnya Benelli. Oh. Kelihatannya unik, kecil, tapi kan Benelli kan ya kita kan tahunya motor gede ya. Kelihatannya motor gede, wah pasti ngiranya mahal nih. Ya. Cuman looknya bagus, pas lihat harga, wah ini kayak cocok banget sama target lah, harga target lah 20 jutaan lah. Terus akhirnya udah emang langsung fix beli aja tanpa tahu apa sejarahnya, nggak tahu. Pokoknya dari looknya aja sih. Dari budget pelajar, Bro. Iya. Ya, budget pelajar masuk nih. Bener. Ya, jadi memang ternyata benar kalau acara promosi itu penting ya buat dilakuin gitu. Iya. Jadi orang yang dari nggak tahu jadi tertarik melihat, wah, kirain kan. Nah, ini makanya kita nggak bisa bilang kalau ini mau motor Cina, nggak. Karena dia punya sejarah histori bagus. Benelli ya. Sama Motobi juga. Motobi ya. Jadi pikirnya, wah, ini merek bagus nih, legendaris gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi begitu masuk, ternyata harga Cina nih. Iya, betul. Jadi Motobi itu, Bro, memang punya moto. Pertama, penampilan harus Eropa, Betul. kualitas Jepang, harga Cina. Itu motonya si Benelli. Iya, betul. Ya, jadi masuk benar. Dan moto itu benar-benar masuk di pasarnya. Orang Italia aja bahkan sampai suka loh sama desain motor ini sendiri. Nah,
Ya, jadi orang sananya sendiri, orang Italinya juga suka, orang bulenya suka karena memang masuk gitu di genrenya mereka. Nah kalau ngeliat gini kan bro, kayak motor klasik gini bro, ini sebenarnya motor tahun berapa? Ini 2020 baru beli kemarin. 2020 ya, looknya begini tapi 2020. Iya, tapi udah ada yang modern dikit lah. Nah udah. Nah dari semua lebih modern gini, bagian apa nih bro yang paling disuka? Semua lampunya tuh udah LED, udah kekinian banget lah, LED semua, lampu-lampu. Sama yang paling suka itu dia single seater. Bisa single seater. Single seater ya? Iya, bisa single seater. Jadi ada dua pilihan, bisa single seater, bisa buat berdua. Cuman kalau lagi enak sendiri kan, pengen lebih kayak cowok aja, motor cowok kan bisa sendiri gitu. Cafe racer ya? Kalau cafe racer nggak bonceng-bonceng, sendirian jalan. Iya gitu lah. Jadi bagian yang paling disuka tadi ada teknologi ya bro ya? Teknologi. Lampunya udah LED, semuanya udah LED, dan terus penampilannya tetap klasik. Bisa motor racer, cafe racernya benar ya, ada single seperti single seater look ya. Iya, Jadi betul. ternyata betul kalau sekarang penampilan oke, tapi tetap masih ada kesan-kesan canggihnya. Iya. Itu jadi poin paling bagus. Iya. Nah itu kan bagian yang disuka ya bro. Sekarang bagian yang paling nggak disuka dari motor ini apa bro? Mungkin yang pertama dari looknya dulu ya, ini spion sih. Spion aslinya tuh panjang gitu ya. Panjang ya. Nggak sesuai sama cafe racer banget lah, agak mengganggu sih. Jadi baru ganti sih ini spion. Sama bagian paling nggak suka buat performa sih belum ngerti lah bisa performa, tapi kayak udah bagus aja. Yang kurang suka ya apa ya? Spion paling jelas ya bro ya. Spion. Emang Bro Ion paling nggak suka emang apa nih kalau pertama kali lihat nih? Kalau saya pertama kali lihat sih udah bilang bagus. Bagus ya. Sebenarnya bagus, cuman memang poinnya yang kurang minus memang di tutup tangki aja. Bukan soal model, tapi tinggal mungkin sedikit dibedakan ya. Karena modif cafe racer juga itu tutup tangki itu selalu jadi poin nomor satu yang ditonjolin sama pemodifikasi. Jadi kadang mereka punya ornamen bagus di sini bro. Jadi nggak cuma tutup begini aja, tapi memang ornamennya bagus, nggak asal permekel ya, nggak asal chrome, tapi justru di sini daya tariknya. Misalkan ada logonya atau grafisnya gitu ya. Bro Cip, pernah nyoba nggak motor lain selain motor ini, selain Scoopy? Pernah buat motor kopling, waktu itu pertama kali coba MX King. MX King. MX King. Iya, Yamaha MX King. Perbedaan paling mencolok antara MX King sama ini apa bro? Karena MX King itu motor Jepang yang baru yang kekinian gitu ya. Bedanya sih lebih empuk, lebih ringan, lebih motor bebek lah. Kayak ciri-ciri motor bebek banget, ringan, lebih gesit, lebih koplingnya juga enteng, terus kan udah injeksi jadi lebih enak aja sih daripada ini. Cuman selera lagi sih kalau ini mah gitu. Selera ya. Iya. Jadi memang ini memang butuh effort. Kalau untuk motor-motor seperti ini memang pasti ada effort yang nggak bisa lah langsung bener-bener nyaman seperti motor yang memang di settingnya buat komuter. Kalau ini memang bener-bener dia beda, handlingnya beda, sensasinya beda, sensasi berkendaranya memang beda, yaitu pasti ya. Nah, sekarang kalau bicara dari bentuk ini ya, nah Brocio lebih senang aliran ori seperti ini atau aliran custom nih, senangnya gimana nih ke depannya? Kalau custom ke depannya sih pasti, cuma jangkanya pasti jangka waktunya itu pasti panjang banget, lama. Berarti Brocio sebenarnya lebih suka aliran custom ya dibanding ori ya? Iya betul. Nggak boleh, jangan ori-orian bener 100% ya? Soalnya beli motor ini aja pengennya beda. Apalagi kalau di custom kan bisa lebih beda lagi gitu. Iya. Nah, oke. Nah sekarang kalau custom bagian mana dulu yang pertama kali Brocio custom? Pertama kali pengennya bikini fairing. Bikini fairing Iya, yang segini ya. Iya, soalnya katanya kayak pas banget gitu dibuat bikini fairing dari tekukan tangki. Kan kita kalau custom kan imajinasinya harus tinggi ya. Yang pertama ya pengennya look cafe racer banget pokoknya. Jadi benar-benar dibikin 100% cafe racer bener ya? Iya, cafe racer banget. Jadi nggak nanggung ya? Betul, dibikin bikini fairing.
Terus paling ininya lebih rendah lagi pakai stang jepit. Sama belakang paling dicopot ya, yang gabung itu spakbor. Oh, spakbor ya? Iya, spakbor belakang paling dicopot. Dicopot ya, jadi dibikin minimalis ya. Iya betul. Bener cafe racer look. Wah, boleh juga dipilih ya. Bener. Kalau mesin sih belum kepikiran, cuman dalam jangka waktu pengennya ganti karbu. Oh, ganti karbu ya. Supaya nafasnya lebih panjang. Lebih panjang lagi. Iya betul. Oh. Selebihnya sih udah sih pengen yang simple tapi beda, langsung looksnya beda. Soalnya kalau mau custom fairing kan juga susah kan ya. Betul. Sekalinya mau custom kan harus custom semuanya gitu, ada paket-paketnya. Susah sih cari bengkel yang bisa custom fairing doang gitu. Ya. Nah, dari ini kan motor ini, Benelli Motobi ini ada 3 pilihan warna dia. Ada warna ini, ada warna putih, Silver silver. sama krem. Nah. Cuman di Indonesia sendiri yang setahu Masuk. saya yang krem Nggak ada. masuk ya. Nggak masuk. Nah, kenapa Brocio pilih yang warna ini? Alasannya? Soalnya di pamerannya langsung motornya ini. Ini. Iya. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya, pada pandangan pertama terus dikasih pilihan yang warna silver. Wah, kok kurang serp lah. Jadi enakan ini sih kelihatannya pokoknya looksnya lebih cakep lah, Dove black Dove gitulah, lebih gentle. Lebih gitu. cocok ya. Iya, betul. Nah, betul. Memang silver nggak gampang karena silver tuh katanya orang warnanya setengah-setengah ngambang mau kemana, hitam enggak, putih enggak, silver. Jadi ini lebih tegas nih buat Brocio. Iya, betul. Ya. Nah, ini paling jauh pernah dipakai kemana nih? Udah dipakai touring belum nih? Ya, musim corona ini sih jarang sih keluar rumah. Paling jauh, touring nggak pernah. Paling jauh tuh ke Dilara doang. Dilara di Fatmawati 4 km doang baru pertama kali paling jauh. Masa servis gratis masih. Jadi memang harus servis gratis dulu ya Indrayun pertama. Jadi Iya. nggak jauh-jauh dulu. Iya, Biar Indrayun benar. Kita sekarang lagi masa pandemi ya, jadi nggak bisa pergi jauh-jauh. Iya, nggak usah Wah, jauh-jauh. hebat. Brocio bagus. Nah, jadi kalau ada kesempatan, berarti Brocio kepengennya punya angan-angan nggak kepengen pakai sampai kemana nih motor? Aduh, Kepengennya. untuk kesibukan sekarang sih belum kepikiran sih mau pergi sejauh apa gitu ya. Ya paling puncak atau mana lah dalam jangka jauh. Puncak kan Dicatat ya. tempat terbaik. Puncak kan buat semua orang itu enak ya. Wah, semua ke puncak nih Brocio mau. Jadi para sahabat otomotif yang sama satu aliran ya, bisa nanti ngumpul bareng-bareng sama Brocio nih. Iya. Ngapa puncak? Kita juga ada klubnya kok, Benelli Motobi. Oh, ada ya? Ada klubnya. Itu mereka juga sering ngadain touring-touring gitu kok. Oh, oke. Nah ini sebelum ini dibawa ke puncak, beres dulu ya. Indrayunnya semua Iya betul. udah enak. Kalau bisa sih udah custom ya, Bro, Iya. ya. Kalau bisa udah custom baru ini. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Segini juga udah oke. Iya. Oke, terima kasih banyak nih, Iya, Brocio ya sama-sama. buat Iya. interviewnya. Jadi kita tahu ya langsung nih dari pemilik langsung. Iya. Tadi kan saya review untuk kendaraannya sendiri. Ya, jadi ini dari pemilik langsung. Inilah motor Benelli Motobi 152. Nah, sekarang sebelum benar-benar nanti dipakai puncak, saya akan coba review, coba test ride ya. Oh, boleh, ya? boleh, Izin boleh, ya? boleh. Oke, sekarang kita test ride ya. Oke. Oke, makasih Brocio. Kasih Bro Yon. Oke. Pertama kali yang saya notice dari motor ini, yang pertama kali saya notice dari motor ini adalah posisi berkendaranya yang nunduk. Ini bukannya nggak nunduk ini ya, tapi ini khas dari Cafe Racer. Jadi Cafe Racer memang dibuat seperti ini. Nah, untuk tarikan awalnya khas overbore ya. Jadi mungkin karena motor ini juga masih masa Indrayun, jadi ditarik pertama dia seperti loyo putaran bawahnya. Tapi ini pasti masih ada isinya di putaran atas karena dia overbore. Jadi langkahnya pendek tapi diameternya lebih besar, jadi dia akan lebih banyak lagi nanti ini ke depan ini tarikannya.
Terus untuk handling, karena ini khasnya motor nunduk gini, stang rata, jadi kerasanya memang seperti limbung ya, seperti oleng. Tapi ya beginilah kalau kita modif motor juga dari motor biasa terus kita buat seperti ini, kurang lebih handlingnya akan sama seperti motor ini. Jadi yang kerasa tuh seperti nggak in control ya. Kalau model touring kan in control, jadi kita seperti sepeda mini gitu. Tapi kalau yang ini lebih kerasa harus seperti main badan. Jadi stang itu benar-benar nggak banyak berfungsi untuk membelokkan kendaraan. Jadi kalau istilahnya anak-anak sekarang suka sebut mesti di counter steer ya untuk bisa nikung. Cuman butuh adaptasi aja ya, adaptasi kebiasaan baru ya. Tuh, ini nariknya panjang nih. Panjang dia, masih lebih panjang dia. Karena khas sekali overbore ya. Jadi menurut saya untuk setup seperti ini, setting seperti ini, motor seperti ini cocok memang buat jadi cover racer. Karena cover racer memang harus narik panjang-panjang deh, nggak yang pendek-pendek. Masih minta terus dia di gas, masih minta terus ke atas. Walaupun sebenarnya larinya nggak kemana-mana, nggak terlalu jauh, tapi di gas gitu dia kayak yang masih mau ngejerit terus di atasnya gitu. Kalau untuk perkotaan yang macet, lampu merah sering dapat merah atau macet, malah jadi nggak seru ya, karena sering main gigi nih. Kita nggak bisa nahan di gigi atas, mesti turun lagi gigi biar ada tenaga, turun lagi. Tapi kalau buat jalan jauh enak ini. Maksudnya mesinnya ya, nggak posisinya sih kalau buat saya sih enggak ya, posisinya terlalu ke bawah. Tapi ya balik lagi, cafe racer harus begini. Ini bener-bener rohnya cover racer dapet ini. Rasanya bener-bener udah selesai dimodif lah ini motor ya. Padahal keluar pabriknya memang sudah begini, jadi memang udah cocok lah buat hobi ya, buat orang-orang hobi yang pengen terlihat ngafe racer gitu. Untuk rem rata-rata, rasanya. Rem depan, rem belakang oke sih. Mungkin karena ini juga masih baru juga. Untuk posisi sen memang lebih ke atas ya, jadi nggak rata dengan posisi telunjuk. Waktu kita angkat dia mesti effort sedikit ke atas gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau untuk motor-motor yang jenis begini yang memang ngesennya harus rada ke atas, biasanya saya lepas hampir seperti ngambang itu tangan buat ngesen biar lebih enak. Nah kalau nyalip gitu, overtaking yang jalan kagok, orang suka bilang kayak ngeden, tapi bukan ngeden, dia memang lagi narik RPM-nya naik gitu, dinaikin dulu terus gitu. Jadi kalau untuk mesin square sebenarnya lebih bagus buat macet-macetan, tapi kalau mesin overbore lebih bagus memang buat jalan-jalan jauh, jalan-jalan panjang, trek panjang gitu. Untuk perpindahan gigi bagus ya, smooth. Perpindahan giginya nggak ada komplain, enak gitu.
Untuk rem pakem sih, kata saya pakem. Ini masih pakem, bagus. Kalau klakson, oh ya klaksonnya bagus sih dibanding motor-motor bebek sekarang. Ini masih enak klakson. Nafasnya panjang dia. Kayak mengaum terus gitu. Nikungnya, nikung khasnya sebuah cafe racer, nikungnya. Kalau ngikutin kendaraan lain yang mesti jaga gas ini, mesti RPM-nya jangan terlalu pelan, jangan ditarik tinggi juga, karena jadi capek, kita mesti sering oper-oper gigi. Tapi kalau udah biasa, wah ini nggak ada komplain ini motor ini. Coba kita sedikit nyalip-nyalip ya. Nyalipnya nyalip sopan. Oke, it's okay. Ini kalau staminanya bagus, boleh nih naik motor gini. Tapi kalau stamina udah nggak bagus, ini bahu pasti pegel nih kalau jalan jauh. Karena nahannya memang bukan di pinggang, di bahu ini. Kalau khas stang nunduk ini, dia lebih nahan beban di bahu. Untungnya posisi kaki nggak terlalu ke depan ya, pas sih, cukup sih kalau menurut saya. Oke, jadi kesimpulan saya apa untuk motor Benelli Motobi 152? Ya, kalau saya simpulkan, untuk sebuah motor kecil 150 cc dengan build quality seperti ini, dengan catatan ya, note ya, ini produk ini diproduksi di Cina, di Zhenjiang. Cuman saya tahu Zhenjiang itu bagus, perusahaan yang diperhitungkan ya, pabrik yang diperhitungkan. Tapi apa iya gitu secara kualitas motor ini fun to ride? Dan jawabannya ternyata iya, motor ini fun to ride. Kualitasnya untuk feel-nya, tenaganya, saya hampir nggak bisa membedakan ini motor Cina atau motor Jepang atau jangan-jangan motor Eropa gitu. Karena rasanya memang bagus sih untuk kualitasnya, giginya presisi, koplingnya bagus, mesinnya bagus, nggak mengecewakan gitu. Rasa berkendaranya bagus kalau menurut saya. Jadi kalau tidak ada embel-embel perusahaan Cinanya, ini orang oke, percaya ini adalah motor Eropa atau motor Jepang mungkin ya. Jadi demikian review singkat saya mengenai Benelli Motobi 152 ya, untuk mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan hasanah baru ya di roda 2. Mudah-mudahan berguna. Kalau Anda suka video ini, silakan pencet like, atau tidak suka silakan untuk tidak suka, dislike. Kalau ingin berkomentar silakan berkomentar, dan kalau ingin berlangganan silakan subscribe. Saya akan coba upload lagi konten-konten baru yang bermanfaat. Oke, sampai jumpa.